Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalila Safira Maulana dengan NRP 50172510181. Ini adalah KTM saya. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi batuan piroklastik menurut Lemaitre tahun 1989. Nah, pertama-tama, batuan piroklastik adalah batuan yang terbentuk dari material hasil letusan gunung api yang bersifat eksplosif. Material tersebut terlontar ke udara kemudian jatuh kembali dan mengalami pengendapan. Jika material itu mengalami pemadatan dan sementasi, maka akan menjadi batuan piroklastik. Nah, menurut Volumetrik tahun 1989, klasifikasi batuan piroklastik didasarkan terutama pada ukuran fragmen atau ukuran butir material vulkaniknya. Secara umum terdapat 3 kelompok ukuran, yaitu bom dan blok, lalu adalah pilih, abu halus, dan abu kasar. Nah, kelompok yang pertama yaitu bom dan blok atau bom vulkanik dan blok. Ukuran fragmen ini lebih besar dari 64 mm. Jadi ukurannya sekitar kerikil kecil atau kerakal gitulah. Nah, bom vulkanik terbentuk ketika magma masih dalam keadaan cair dan plastis. Saat terlontar dari gunung api, karena masih plastis, bentuknya sering membulat, lonjong, atau aerodinamis akibat pengaruh udara selama terbang. Sedangkan blok atau bom merupakan fragmen batuan yang sudah padat sebelum terlempar. Jadi emang dia udah padat, lalu dia terlemparkan. Nah, karena sifatnya sudah padat atau solid ini, bentuknya biasanya menyudut ataupun anggular. Nah, apabila endapan didominasi oleh bom vulkanik yang membulat, maka batuannya disebut aglomerat, sedangkan apabila didominasi oleh fragmen yang menyudut atau blok, maka disebut batuan breksi piroklastik. Nah, materialnya belum terkonsolidasi, biasanya disebut bom tepra atau blok tepra. Nah, kelompok yang kedua adalah lapili. Lapili memiliki ukuran antara 2 sampai 64 mm. Ukuran ini kira-kira seperti kerikil ya, atau krakal, bahkan lebih kecil lagi kayaknya. Lapili terbentuk dari percikan magma. Jadi ketika magma dia akan mengalami percikan fragmen dari batuan vulkanik maupun material kaca vulkanik yang terlontar saat erupsi. Jika materialnya masih lepas dan belum mengalami pemadatan, disebut lapili tepra, dan sedangkan jika dia sudah mengalami litifikasi menjadi batuan, maka disebut lapili taf atau taf lapili. Lapili sering ditemukan pada erupsi eksplosif tipe Strombolian maupun Plinian. Nah, kelompok yang ketiga adalah abu vulkanik atau ash. Ukuran abu kurang dari 2 mm. Abu ini masih dibedakan lagi menjadi 2 jenis, yaitu abu kasar dan abu halus. Untuk abu kasar, yaitu coarse ash, itu ukuran sekitar 1/16 sampai 2 mm. Kemudian yang kedua, fine ash atau abu halus dengan ukuran lebih kecil dari 1/16 mm. Material abu vulkanik biasanya sangat mudah terbawa angin sehingga dapat menyebar sangat jauh dari pusat erupsi. Jika material abu belum terkonsolidasi, maka dia disebut sebagai ash atau dust. Sedangkan setelah menjadi batuan atau setelah mengalami litifikasi, maka dia disebut sebagai tuff. Tuff merupakan salah satu batuan piroklastik yang paling umum untuk ditemukan. Nah, selain berdasarkan ukuran fragmen, Lemaitre juga membedakan antara material yang belum terkonsolidasi dan material yang sudah terkonsolidasi, di mana material yang belum terkonsolidasi disebut tepra, sedangkan material yang sudah mengalami pemadatan dan sementasi atau litifikasi disebut sebagai batuan piroklastik. Contohnya adalah bom tepra, dia dapat menjadi aglomerat setelah mengalami litifikasi, kemudian lapili tepra dapat menjadi lapili tuff setelah mengalami litifikasi, dan ash dapat menjadi tuff. Klasifikasi ini sangat penting dalam ilmu vulkanologi dan geologi karena membantu geolog memahami karakteristik letusan gunung api. Sebagai contoh, dominasi bom dan blok menunjukkan energi letusan yang besar dan lokasi pengendapannya dekat dengan kawah. Sedangkan dominasi abu halus menunjukkan material dapat terbawa angin hingga jarak yang sangat jauh.
Ukuran fragmen juga membantu menentukan mekanisme transportasi, tingkat eksplosivitas, erupsi, dan lingkungan pengendapan batuan vulkanik. Nah, jadi dari semua penjelasan yang sudah saya jelaskan, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa menurut telemetri tahun 1989, batuan piroklastik diklasifikasikan berdasarkan ukuran fragmennya menjadi tiga, yaitu yang pertama bom atau blok dengan ukuran lebih dari 64 mm, yang kedua lapili dengan ukuran 2 sampai 64 mm, yang ketiga abu vulkanik kurang dari 2 mm, di mana dia dibagi lagi menjadi dua, yaitu abu kasar dan abu halus, di mana abu kasar yaitu antara 1/16 sampai 2 mm dan abu halus lebih kecil dari 1/16 mm. Nah, kemudian material tersebut dibedakan lagi menjadi material yang sudah terkonsolidasi dan material yang belum terkonsolidasi, yang setelah dia terkonsolidasi menjadi batuan seperti aglomerat, breksi, piroklastik, lapilitaf, dan taf. Jadi, sekian adalah penjelasan dari saya mengenai klasifikasi dari batuan piroklastik menurut telemetri tahun 1989. Saya ingin meminta maaf apabila ada salah kata dan perbuatan dalam pembuatan video ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada kalian yang telah menonton video saya hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.